Mengenang 50 tahun Indonesia merdeka, kita membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita sama seperti orang Jerman dan yang lain, bisa juga membuat pesawat terbang komersial. Waktu pesawat terbang itu terbang, saya pelang telah saya berikan kepada bangsa ini. Kalau andai kata saya laksanakan itu, he's only an airplane maker, he can never make Indonesia. Saya akan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20% dari nilainya. Sudah melampaui 16.000 mau ke 20.000. Negara tetangga, saya sebut aja namanya Lee Kuan Yew. Dia mengatakan kalau Habib pakai akan melampaui 20.000. Orang antre, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Fokus orang kembali pada hal yang otentik, yaitu kemampuan leadership. Nah, itu yang saya anggap kita selalu ingin agar supaya pemimpin kita diingat karena kecerdasan dia. Legacy yang dia tinggalkan betul-betul sesuatu yang otentik, bukan rakitan gitu. Kayak SMK itu kan rakitan itu, ini tidak diproduksi dari dalam otentisitas seseorang. Leader artinya dia mesti otentik supaya dikenang. Buku diskusi antara dua tokoh. Satu tokoh dalam bidang ilmu fisika. Fisika modern. Anda tahu yang pakai nggak bisa ngomong itu, yang pakai kursi roda. Hawkins. Gitu? Dia membuat analisa mengenai kehidupan. Kesimpulannya adalah tidak ada tempat lagi untuk Tuhan. Kurang ajar enggak? Arogan. Harus minum. Cara analisanya kita tahu bahwa manusia itu baru 200.000 tahun yang lalu dia mulai berpikir. Banyak pertanyaan yang primitif aja. Kalau cuacanya jelek, terus ada kilat, ada apa, guntur ya namanya. Is it correct? Bukan kilat tapi yang gelayak. Maafkan bahasa Indonesia saya, makin tua makin kembali ke dasarnya. Dasarnya ialah waktu memang sifat orang itu. Kalau Anda jadi tua, kembali seperti dasar waktu Anda baru lahir. Jadi ompong, susah berdiri, jalan, semua serba sakit. Kalau nggak hati-hati, nggak harus berangkat juga. Kalau nggak dibantu. Tapi dari pemikiran Anda, otaknya, itu juga kembali kepada sifat dan memori yang pertama Anda miliki, itu yang keluar. Jadi kalau orang itu waktu muda dia malas hanya tidur, jangan, kalau dia tua dia malas juga. That's nothing. Tapi kalau orang itu waktu muda dia begitu rajin, dia banyak belajar, dia banyak analisa, banyak idenya. Kalau dia tua dia mengkak. Correct.
Saya kembali, Hawkins. Hawkins itu tidak mendapat hadiah Nobel, tetapi dia dapat penghargaan bagi tiap orang yang belajar fisika. Suatu kehormatan tertinggi. Dia menjadi ordinarius, guru besar dan direktur di Inggris, Scotland, di mana Newton dulu salah satu guru besar. Itu hebat itu. And dia tidak bisa ngomong, tapi otaknya jalan. And dia pretelin, dia menjadi terkenal karena dia jelaskan black hole. Mulai di situ. Sekarang arogansinya itu, dia bilang dia mampu menjelaskan semua. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan secara fisika dia bisa jawab. Berarti tidak ada tempat lagi untuk Tuhan. Kurang ajar nggak? Bukan itu aja. Dia mulai menyindir, mengatakan filosofi mati. Ya nggak begitu. Karena dia anggap dirinya hebat, menguasai semua. Dia bilang, apalagi saya butuhkan. Debat ini, debat itu saya lagi ikuti. Satu yang dia lupa, Bu. Sejak manusia mulai berpikir 200.000 tahun yang lalu, di mana manusia berkembang dari Homo erectus menjadi Homo sapiens. Sejak dia berpikir, pertanyaan-pertanyaan kompleks dia berusaha menjawabnya. Sejak itu pula dia sebenarnya berfilsafat. Dulu itu tidak ada ahli ilmu pasti, tidak ada engineering, tidak ada ekonomi, tidak ada sosial politik. Yang ada hanya filsafat. Dari situ timbul orang berpikir makin mendalam, makin fokus dalam bidang-bidang tertentu. Lahirlah namanya ilmu pengetahuan. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu bagian dari filsafat. Orang yang belajar filsafat itu untuk mengasah otaknya, dia harus banyak menyelesaikan masalah-masalah matematik supaya sistemnya, cara berpikirnya itu logis, dia mampu membuat analisa. Jadi si Hawkins ini lupa bahwa dia sebenarnya datang dari filsafat. Tapi dia juga bilang filsafat nggak ada hasilnya, yang berhasil saya aja ilmu pengetahuan. Jadi dia bilang apa? Filsafat itu mati. Tapi sejak dia berbicara itu, dia berfilsafat, Bung. Dia ketinggalan zaman. Itu pendapat saya. Nanti saya tulis dia. Bukan begitu aja. Dia lupa. Mungkin Pak Quraisy ada sini. Bapak tadi ada sini tahu lebih banyak, tahu mengenai nilai-nilai agama dari Habibie. Tapi sebelum mulainya Greek, Yunani, orang mengintroduce logic, etc., ilmu pengetahuan lahir dan sebagainya. Terus membuat terobosan-terobosan yang si Hawkins yang dari ngetop sekarang. Sebelumnya, jauh sebelumnya,
Ya Nabi Musa saja sudah mengatakan, kamu jangan dewakan matahari atau bintang-bintang atau bulan-bulan, karena masih ada sesuatu yang saya tidak tahu, yang lebih berkuasa, yang lebih kuat dari yang bintang-bintang itu semua rahasianya. Jadi apa yang dikatakan Hawkins, dia lupa. Dia hanya mulai beranalisa mulai dari Yunani. Dia ikut itu sejarahnya. Dia merasa hebat karena dia tahu ilmu fisika dia kembangkan. Tapi sebenarnya, and dia berani mengatakan tidak ada tempatnya lagi kita introduce God. Kenapa? Yang mati itu namanya filsafat. Kamu bilang begitu, kamu sudah berfilsafat belum? Dan dia lupa bahwa jauh sebelum lahir zamannya Aristoteles, siapa saja itu sudah disampaikan oleh Nabi Musa dan yang lain. Jangan kamu dewakan itu, ada yang lebih hebat. Yang lebih hebat itu saya tidak tahu. Saya juga tidak berkeinginan sebagai manusia untuk tahu bentuknya, siapa dia. No. Saya hanya berusaha untuk, kalau diperkenankan, dengan mengambil tindakan langkah-langkah mendekati